kedua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, di mana keduanya ini saling keterkaitan satu sama lain. Reaksi terang ini terjadinya di mana? Terjadinya di grana. Nah, biasanya saya menjelaskan kepada siswa ini reaksi terang, untuk tempat terjadinya reaksi terang itu lihat huruf paling belakangnya. Terang, berarti huruf belakangnya itu G, berarti terjadinya itu di G, yaitu di grana. Ini membutuhkan klorofil, cahaya matahari, dan juga air. Produk hasil dari reaksi terang ini menghasilkan oksigen, NADH, dan juga ATP. Nah, NADH dan juga ATP inilah yang digunakan untuk reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadinya di mana? Terjadinya di stroma. Nah, kemudian dia membutuhkan apa? Yaitu karbon dioksida dan produk hasil dari reaksi terang, yaitu NADH dan juga ATP, di mana hasilnya dia akan menghasilkan senyawa kompleks dalam bentuk karbohidrat. Nah, selanjutnya yang kedua ada katabolisme sebagai lawan dari anabolisme. Katabolisme ini adalah reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi, di mana pada pemecahannya ini menghasilkan energi. Contoh dari senyawa kompleksnya di sini ada lemak, kemudian karbohidrat, dan juga protein. Nah, kalau kita perhatikan ini, baik itu lemak, karbohidrat, dan protein ini ternyata saling terikat satu sama lain, di mana ketika dipecah menjadi monomernya, baik itu protein maupun lemak, nantinya akan masuk ke siklus dari katabolisme karbohidrat itu sendiri, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, maupun ke siklus Krebs ataupun siklus asam sitrat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menghasilkan energi. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang kurikulum. Nah, untuk konsep metabolisme energi sendiri dalam kurikulum 2013 ada pada KD 3.5, yaitu memahami konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Oh iya, ini di SMP. Kemudian KD 4.5 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Nah, materi pembelajarannya ini karena masih integrated, jadi di sini masih mencampur. Jadi ada bentuk-bentuk energi, sumber energi, perubahan energi, transformasi energi di dalam sel, kemudian fotosintesis dan respirasi. Jadi di SMP ini masih integrated, tidak dijelaskan secara spesifik gambaran mengenai bagaimana secara spesifik katabolisme energi itu sendiri atau metabolisme energi itu sendiri. Lalu bagaimana di SMA? Nah, untuk di SMA ini ada pada kelas 12 pada KD 3.2 yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian KD 4.2 yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Kemudian materi pembelajarannya ini lebih spesifik lagi, ada membahas tentang enzim termasuk komponen enzim, sifat enzim, dan cara kerja enzim. Kemudian ada katabolisme karbohidrat termasuk respirasi aerob dan anaerob. Kemudian juga ada anabolisme yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Jadi di SMA ini lebih di spesifik lagi pembahasannya mengenai metabolisme energi itu sendiri, yaitu dikhususkan pada katabolisme karbohidrat dan juga anabolisme karbohidrat melalui fotosintesis. Nah, Bapak Ibu, tadi penjelasan saya mengenai tata konsep, kemudian konsep metabolisme energi di dalam kurikulum 2013, baik itu pada jenjang SMP maupun jenjang SMA. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bioenergetika dan metabolisme. Bioenergetika adalah bidang dari biokimia dan biologi sel yang menyangkut aliran energi melalui sistem kehidupan. Ini diantaranya mencakup tentang proses penangkapan energi, transformasi energi, dan pemakaian energi. Di sini diilustrasikan bagaimana energi dari cahaya matahari itu digunakan oleh makhluk hidup fototrops, kemudian membentuk senyawa organik kompleks, kemudian digunakan untuk oleh makhluk hidup yang kemotrops, di mana hasilnya itu ternyata produknya juga digunakan untuk makhluk hidup fototrops di dalam kehidupannya. Jadi saling terikat atau membutuhkan satu sama lain sehingga terbentuklah cycle atau siklus. Nah, kemudian apa itu metabolisme? Metabolisme ini didefinisikan sebagai reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Nah, metabolisme ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan juga katabolisme. Reaksi anabolisme ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ini adalah reaksi pembentukan, yaitu membentuk senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana, di mana dalam prosesnya ini membutuhkan energi. Contoh dari reaksi anabolisme ini adalah reaksi fotosintesis, pembentukan fotosintesis. Nah, kemudian untuk katabolisme ini sebaliknya, yaitu reaksi pemecahan dari senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana lagi. Contohnya yaitu reaksi katabolisme dari karbohidrat, di mana dalam prosesnya ini menghasilkan energi. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita membicarakan tentang bioorganetika dan metabolisme, maka secara otomatis kita membicarakan tentang sel. Karena di dalam sel itu terdapat organel-organel sel yang berfungsi secara spesifik di dalam menjalankan fungsi kehidupan.
Nah, untuk fungsinya di dalam bioenergetika dan metabolisme ini, organel sel yang berfungsi untuk menjalankan proses tersebut adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel yang bertujuan untuk menghasilkan energi, walaupun sebetulnya tidak semua proses respirasi atau katabolisme itu terjadi di mitokondria. Ada sebagian terjadi juga di sitosol. Nah, untuk bagian-bagian dari mitokondria ini yang warna coklat ini merupakan membran luar mitokondria, kemudian yang warna kuning ini adalah membran dalam mitokondria. Bagian membran dalam yang warna kuning ini yang berlipat-lipat disebut dengan krista, kemudian kemudian bagian membran luar dan membran dalam ini ada bagian ruang antar membran. Dan kemudian krista ini melindungi atau melapisi bagian matriks, di mana di dalam matriks ini terdapat granul, kemudian ribosom, partikel ATP sintase, dan yang terpenting adalah adanya enzim yang berfungsi di dalam proses metabolisme energi itu sendiri. Apa itu enzim? Nah, enzim ini adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau biokatalisator, yaitu senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Nah, contohnya ini ada laktase, isomerase, pepsin, alkohol dehidrogenase, dan sitrat sintase. Nah, biasanya penamaan dari enzim ini berdasarkan dari substrat ataupun berdasarkan dari tipe reaksi maupun produk yang dihasilkan oleh enzim itu sendiri. Contohnya ini adalah laktase, berarti ini berdasarkan substratnya, yaitu substratnya laktat, enzimnya laktase. Isomerase ini berdasarkan tipe reaksi yang dikatalisis oleh enzim tersebut. Berarti ini reaksinya adalah reaksi isomerase. Kemudian pepsin ini enzim-enzim berakhiran ini biasanya enzim-enzim dehidrogenase ini berdasarkan substrat dan juga tipe reaksinya. Substratnya ada alkohol, tipe reaksinya dehidrogenasi. Kemudian juga ada sitrat sintase, berarti ini berdasarkan produk dan juga tipe reaksi yang dikatalisis oleh enzim tersebut. Berarti ini produknya menghasilkan sitrat, tipe reaksinya adalah sintase atau pembentukan. Nah, sebetulnya untuk penamaan dari enzim ini sudah diatur oleh badan internasional yang bernama IUMBMB atau International Molecular Biology and Biochemistry. Nah, di mana enzim itu dikelompokkan berdasarkan tipe reaksinya. Di antaranya ada enzim kategori liase, ligase, kemudian isomerase, dan oksidoreduktase. Di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri, ini enzim itu dapat berupa simple enzim yang hanya berupa protein, ataupun dia dapat berbentuk holoenzim atau enzim yang terdiri dari bagian protein dan juga bagian non protein. Itu disebut sebagai apenzim. Sedangkan bagian yang non proteinnya disebut sebagai gugus prostetik, di mana gugus prostetik ini dia bisa berupa kofaktor maupun koenzim. Kofaktor ini berupa ion anorganik, sedangkan koenzim ini berupa senyawa organik. Nah, lalu bagaimana sifat-sifat enzim? Karena tadi enzim ini kan bagian utamanya itu adalah protein, maka dia juga mengikuti sifat-sifat dari protein. Pertama, sifatnya dia bisa denaturasi pada suhu yang tinggi, kemudian dia bisa inaktif pada suhu yang rendah. Kemudian juga enzim ini bersifat kerjanya bolak-balik atau reversible. Kemudian juga enzim ini dapat bekerja atau mengkatalisis suatu reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, lalu bagaimana cara kerja enzim? Ada dua cara atau pemodelan tentang cara kerja enzim, yaitu pemodelan log and key dan juga pemodelan induced speed. Di mana pada pemodelan log and key ini dikatakan bahwa sisi aktif enzim ini bersifat spesifik terhadap substrat, sehingga ketika ada substrat yang ingin berikatan dengan enzim, maka bentuk dari substrat tersebut harus sama seperti sisi aktif dari enzim, sehingga terbentuklah kompleks protein dan juga enzim dan juga substrat. Nah, di lain hal, menurut pemodelan induced speed, ini sisi aktif enzim itu tidak bersifat kaku, tapi lebih bersifat fleksibel. Menurut teori ini, ketika ada substrat yang ingin berikatan dengan enzim, maka sisi aktif enzim ini dapat fleksibel menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat, sehingga terbentuklah kompleks protein dan substrat. Nah, teori atau pemodelan yang lebih dipakai adalah pemodelan dengan pemodelan log and key, di mana enzim itu mempunyai sisi yang spesifik terhadap substrat. Nah, lalu hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kerja enzim? Yang mempengaruhi kerja enzim itu yang pertama tadi suhu. Dia bisa denaturasi atau rusak pada suhu yang tinggi, kemudian dia bisa inaktif pada suhu yang rendah. Kemudian yang kedua itu adalah pH. Beberapa enzim itu mempunyai pH optimumnya masing-masing. Maksud saya setiap enzim itu mempunyai pH optimumnya masing-masing. Kemudian ada konsentrasi substrat, konsentrasi dari enzim, kemudian juga
ada inhibitor atau penghambat. Nah, inhibitor ini dapat berupa inhibitor yang irreversible maupun inhibitor yang reversible. Inhibitor yang irreversible itu biasanya dia terikat pada sisi aktif enzim dengan ikatan kovalen yang kuat, sehingga kita susah lagi untuk memisahkannya. Sehingga enzim itu tidak dapat digunakan untuk mengkatalisis suatu reaksi. Sedangkan yang kedua adalah inhibitor yang reversible. Dia terikat dengan enzim dengan ikatan yang lemah. Nah, inhibitor yang reversible ini dapat berupa inhibitor yang kompetitif yang terikat pada sisi aktif enzim maupun yang non kompetitif, dia terikat pada sisi lain enzim tetapi dia menghalangi sisi aktif enzim untuk berikatan dengan substrat. Selanjutnya adalah transformasi energi. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh presenter-presenter sebelumnya bahwa energi itu adalah kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan kerja, di mana transformasi energi itu sendiri adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, di dalam sistem kehidupan kita itu sendiri ada beberapa contoh transformasi energi. Contohnya di sini ada transformasi energi oleh kloroplas. Di mana ketika energi kinetik yang berasal dari radiasi cahaya matahari ditangkap oleh fotosistem di dalam kloroplas, kemudian menjalankan proses fotosintesis, di mana terjadi perubahan dari energi kinetik menjadi energi kimia dan energi potensial yang disimpan dalam bentuk karbohidrat. Nah, kemudian ditransformasi energi oleh mitokondria, senyawa kompleks tersebut kemudian akan diubah menjadi energi dalam bentuk ikatan fosfat. Nah, kemudian ketika sel itu akan melakukan kerja membutuhkan energi, maka energi dalam bentuk ikatan fosfat tersebut akan dipecah. Ikatan fosfatnya kemudian akan digunakan untuk kerja dari sel itu sendiri. Misalnya diubah menjadi energi mekanik seperti misalnya untuk pergerakan atau kontraksi otot. Kemudian diubah menjadi energi listrik misalnya untuk penerusan rangsang. Kemudian untuk sintesis dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian membicarakan tentang bioenergetika dan metabolisme, pasti juga kita membicarakan tentang termodinamika, hukum termodinamika. Energy is converted from one form to another, di mana di dalam satu hukum termodinamika satu itu mengatakan bahwa energi itu dapat ditransfer menjadi bentuk lain, tetapi energi itu tidak bisa di-create atau tidak bisa dibentuk ataupun dicipta, ataupun dia tidak bisa juga di-destroy atau dihancurkan. Kemudian menurut hukum termodinamika 2 mengatakan bahwa setiap transfer energi, pengubahan energi tersebut dari bentuk satu ke bentuk lainnya itu ternyata menghasilkan ketidakteraturan. Nah, ketidakteraturan tersebut ukurannya disebut sebagai entropi, di mana ketika ada transformasi energi itu biasanya terjadi energi yang hilang yang berupa panas, atau all energy transformations are inefficient. Nah, kemudian juga ada perubahan energi bebas atau delta G. Di sini rumusnya adalah delta H sama dengan delta G ditambah dengan T dikali dengan delta S. Kemudian ada delta G itu sama dengan delta H dikurangi T dikali dengan delta S. Di mana energi bebas atau Gibbs ini adalah energi teratur dalam sebuah sistem untuk melakukan suatu kinerja. Kemudian ada enthalpy atau H adalah energi total dalam sebuah sistem. Kemudian juga ada entropi, yaitu energi yang keluar secara acak atau tidak teratur, misalnya berupa panas atau suhu. Nah, lalu apa hubungannya delta G atau perubahan energi bebas dengan metabolisme? Maka hubungannya adalah ada dua tipe reaksi, yaitu reaksi eksergonik dan reaksi endergonik. Reaksi eksergonik ini adalah reaksi yang menghasilkan energi dan berlangsung secara spontan. Di lain hal, reaksi endergonik adalah reaksi yang memerlukan energi dan berlangsung secara non spontan. Di sini dicontohkan misalnya ini ada reaksi eksergonik, yaitu reaksi pemecahan karbohidrat. Misalnya reaktannya ini karbohidrat. Kemudian dia dipecah menjadi produknya, yaitu CO2 dan H2O, maka dia akan menghasilkan energi. Maka delta G-nya, ini jarak dari sini ke sini adalah bernilai kurang dari 0 atau bernilai negatif. Maka ciri dari reaksi eksergonik itu biasanya nilainya itu negatif. Nah, kemudian ada reaksi endergonik, di mana contohnya adalah reaksi pembentukan seperti fotosintesis. Contohnya di sini CO2 dan H2O dia akan membentuk karbohidrat. Nah, maka dia memerlukan energi. Maka delta G-nya itu bernilai positif. Nah, kemudian di dalam bahasan tentang bioenergetika dan juga metabolisme, kita juga pasti akan membahas tentang ATP atau adenosin trifosfat. Apa itu ATP? ATP ini adalah mata uang energi yang bertanggung jawab dalam penggunaan sumber energi seluler. Nah, ikatan bungkus fosfat ATP ini dapat diputus oleh reaksi hidrolisis yang melepaskan energi sebanyak 7 kcal
kalori per mol, 7,3 kilokalori per mol, di mana hasilnya ini berdasarkan reaksi standar dalam lingkungan laboratorium. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pemodelan dari struktur dari ATP-nya. Di sini ada gugus basa nitrogen maksud saya, kemudian di sini ada gula pentosanya, basa nitrogennya berupa adenin, gula pentosanya berupa ribosa, kemudian di sini ada gugus fosfatnya. Dia ada 3 gugus fosfat, berarti dia ATP ya, adenosin trifosfat. Nah, kemudian ketika ikatan dari ATP tersebut akan diputus melalui reaksi hidrolisis, maka masuk air, kemudian dipecah menjadi ADP atau adenosin difosfat dan juga inorganik fosfat. Nah, maka di dalam reaksi pemecahannya tersebut, pemutusan fosfat tersebut dihasilkan delta G sebanyak min 7,3 kilokalori per mol, atau reaksi ini termasuk dengan reaksi eksergonik atau menghasilkan energi. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah gambaran mengenai bioenergetika dan juga metabolisme. Nah, selanjutnya saya akan memfokuskan pembahasan pada katabolisme energi, karena untuk anabolismenya sendiri akan dijelaskan minggu depan oleh Bu. Nah, respirasi atau katabolisme itu didefinisikan sebagai proses pembongkaran atau pembakaran zat sumber energi seperti karbohidrat, lemak, dan protein di dalam sel-sel tubuh untuk memperoleh energi. Nah, makhluk hidup yang autotrof, dia akan memperoleh energinya dengan cara membuat sendiri. Contohnya tumbuhan, dia melakukan fotosintesis dengan menghasilkan senyawa kompleks seperti karbohidrat. Nah, untuk manusia dan hewan, itu mereka harus mengkonsumsi makanannya dari sumber dari luar. Contohnya hewan herbivor mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Kemudian manusia mengkonsumsi makanan berupa daging, berupa sayuran, maupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, maka dari itu, di dalam proses katabolisme itu sendiri, hal yang pertama dilakukan adalah proses digestive system atau proses pencernaan. Misalnya karbohidrat masuk ke dalam mulut, dia akan dicerna secara mekanik, kemudian secara kimiawi, lalu masuk ke dalam sistem pencernaan ini, kemudian masuk ke peredaran darah, kemudian ketika gula darah naik, maka akan merangsang pankreas untuk menghasilkan hormon insulin, kemudian insulin akan merangsang juga sel untuk membuka dan melakukan transport aktif untuk memasukkan glukosa untuk dikatabolisme. Kemudian juga sama untuk protein juga dan lemak juga sama. Kalau misalnya lemak itu masuk ke dalam tubuh melalui sistem pencernaan, kemudian diubah menjadi bentuk kilomikron, kemudian kilomikron tersebut masuk ke peredaran darah dan dipecah atau dikatabolisme di sel-sel makhluk hidup. Nah, untuk reaksi katabolismenya, pertama saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana katabolisme karbohidrat. Bismillah. Untuk jenis respirasinya, untuk karbohidrat ini dapat berupa respirasi yang aerobik maupun respirasi yang anaerobik. Untuk respirasi yang aerobik ini ditandai dengan adanya kehadiran oksigen atau O2 sebagai akseptor elektron terakhir. Sedangkan untuk reaksi anaerob ini tidak ada atau tidak dihadiri oleh oksigen, sehingga akseptor elektron terakhirnya bukan oksigen. Nah, untuk reaksi respirasi aerob ini prosesnya adalah glikolisis. Kemudian di sini sebetulnya ada reaksi antara, yaitu dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, kemudian NADH dan FADH2-nya masuk ke dalam transport elektron untuk dihasilkan ATP dan produk H2O. Nah, kemudian bagaimana dengan anaerob? Untuk reaksi anaerob, respirasi anaerob ini sama pertamanya glikolisis, tetapi ketika dihasilkan piruvat dia tidak diubah menjadi bentuk-bentuk lainnya, tapi dia langsung diubah menjadi laktat ataupun alkohol, sehingga dia dihasilkan energinya lebih sedikit. Kalau ini respirasi aerob itu 36, kemudian respirasi anaerob ini dihasilkan bersihnya hanya 2 ATP saja. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya akan coba saya jelaskan reaksinya satu persatu. Nah, pertama adalah respirasi aerob. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa respirasi aerob ini ditandai dengan adanya oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa di dalam menjelaskan tentang respirasi aerob ini biasanya saya membuat jembatan keledainya, yaitu Gunn-Krebs elektron, yaitu glikolisis, oxidative decarboxylation, Krebs cycle atau siklus asam sitrat, kemudian juga transport elektron. Nah, pertama saya akan coba dulu untuk menjelaskan tentang G-nya, yaitu glikolisis. Glikolisis atau EMP pathway atau Embden, Parnas, dan juga Mayrov pathway. Ini untuk menghormati nama penemunya. Nah, glikolisis ini tujuan utamanya adalah untuk memecah glukosa yang mempunyai 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam piruvat yang mempunyai 2 molekul atom karbon masing-masing. Nah, untuk pemecahan tersebut ternyata
dia membutuhkan kurang lebih sekitar 10 tahapan. Nah, di mana setiap 10 tahapan tersebut dihasilkan produk atau reaksi-reaksi antaranya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai bagaimana glukosa tersebut diubah menjadi asam pirufat. Yang sebelah sini ini adalah rumus strukturnya. Kemudian di sini ada nama senyawanya. Di sini ada enzim yang mengkatalisis reaksi tersebut. Nah, Bapak Ibu dapat dilihat di sini bahwa glukosa itu mempunyai struktur seperti cincin dengan satu atom oksigen yang mengikat 5 atom karbon dan atom karbon yang ke-6 berikatan dengan atom karbon yang ke-5. Nah, kemudian glukosa ini akan melakukan proses fosforilasi dengan penambahan gugus fosfat. Nah, gugus fosfatnya dari mana? Gugus fosfatnya adalah dari ATP. Jadi reaksi glikolisis ini dapat dibagi dua. Ini ada reaksi investasi, di mana reaksi investasi ini membutuhkan ATP, kemudian juga ada reaksi pemanenan, di sini menghasilkan ATP ataupun energi dalam bentuk lainnya. Nah, kemudian glukosa yang fosforilasi tadi akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat, yaitu glukosa yang mempunyai atau berikatan fosfat yang mempunyai ikatan fosfat pada atom karbon yang ke-6. Ini dapat dilihat fosfatnya terikat pada atom karbon yang ke-6. Kemudian glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, yaitu melalui reaksi isomerisasi dengan bantuan enzim fosfoglucose isomerase. Nah, kemudian fruktosa 6-fosfat ini kembali melakukan fosforilasi dengan penambahan gugus fosfat menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Ini dapat dilihat struktur fruktosanya dia berikatan dengan fosfat pada atom karbon yang nomor 1 dan juga atom karbon yang nomor 2. Nah, bentuk struktur dari fruktosa 1,6-bifosfat ini memungkinkan untuk dipecah menjadi 2 molekul. Dengan menggunakan enzim aldolase, dia dipecah menjadi dihidroksiaseton fosfat dan juga gliseraldehid 3-fosfat. Nah, dihidroksiaseton fosfat ini adalah isomer dari gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian dihidroksiaseton fosfat ini akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan enzim triose fosfat isomerase. Mengapa harus diubah? Karena enzim yang nantinya akan mengkatalisis reaksi tersebut ini hanya spesifik pada substrat gliseraldehid 3-fosfat. Maka dari itu dihidroksiaseton fosfat ini akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, biasanya itu di buku-buku pegangan kita di sekolah itu biasanya dia mencabang seperti ini, ada 2 gliseraldehid 3-fosfat, tapi tidak dituliskan hidroksiaseton fosfatnya. Nah, di sini dituliskan 2 molekul saja sama, jadi ada 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat hasil pemecahan tadi fruktosa 1,6-bifosfat. Kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini dia akan diubah menjadi 1,bifosfogliserat. Di dalam prosesnya tersebut ternyata dia dihasilkan juga 2 NADH dan masuk 2 fosfat inorganik dari sitosol. Nah, kemudian 2 molekul 1,3 bifosfogliserat ini akan menyerahkan fosfatnya dan membentuk 3 fosfogliserat. Nah, fosfat yang lepas tersebut ternyata adalah fosfat pada ikatan karbon yang nomor 1. Nah, kemudian dia akan ditangkap oleh ADP membentuk ATP sehingga dihasilkan 2 ATP. Nah, kemudian 3 fosfogliserat ini kemudian akan diubah menjadi isomernya yaitu 2 fosfogliserat. Kemudian 2 fosfogliserat ini akan mengalami hidrasi dengan hilangnya 2 molekul H2O membentuk fosfogliserol fosfoenolpiruvat dengan bantuan enzim enolase. Nah, di sini Bapak Ibu dia lepas H2O sehingga terbentuk fosfoenolpiruvat. Nah, ini gugus hidroksilnya ini lepas, kemudian H-nya yang di sini juga lepas sehingga dia terbentuk fosfoenolpiruvat. Kemudian fosfoenolpiruvat ini akan diubah lagi menjadi asam pirufat, yaitu dengan cara melepaskan kembali melepaskan kembali fosfatnya. Fosfat yang lepas kemudian ditangkap oleh ADP sehingga terbentuklah ATP. Nah, jadi untuk summary-nya untuk hasil dari glikolisis ini dapat saya buatkan juga ini jembatan keledainya yaitu 2 aspinat, yaitu 2 asam pirufat, 2 NADH dan juga 2 ATP. Dari mana asam piruvatnya? Ini dari sini 2 asam pirufat. Dari mana 2 NADH-nya? Dari sini 2 NADH. Kemudian dari mana 2 ATP-nya? Dari sini. Ini ketika proses glikolisis ini dihasilkan 2 ditambah 2, 4 ATP. Tapi karena tadi kita membutuhkan ATP ketika fase awal dari glikolisis atau fase investasi, maka dikurangi dengan 2. 4 dikurangi 2 adalah 2 ATP. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, tadi kan di proses glikolisis ini dihasilkan asam pirufat dan juga NADH. Nah, asam pirufat ini akan masuk ke siklus dekarboksilasi oksidatif. Tetapi si NADH ini tidak masuk ke dekarboksilasi oksidatif, tapi dia akan masuk ke transport elektron, yaitu di mitokondria.
Hanya saja membran dari mitokondria ini tidak permeabel terhadap NADH sehingga dia harus masuk melalui 2 jalur ulang-alik. Nah, NADH masuk ke dalam mitokondria ini melalui 2 jalur ulang-alik, yaitu malat aspartat dan juga gliserol 3-fosfat. Nah, untuk jalur ulang-alik malat aspartat, ketika NADH dari hasil glikolisis tadi berada di sitosol, maka dia akan dioksidasi. Dia akan melepaskan H+-nya berikatan dengan oksaloasetat membentuk malat. Malat ini dapat masuk ke dalam matriks mitokondria melalui protein malat atau alfa-ketoglutarat karir. Kemudian malat di dalam matriks mitokondria, dia akan menyerahkan kembali H+-nya, kemudian ditangkap oleh NAD, membentuk NADH plus H+. Kemudian malat yang sudah kehilangan H+-nya, dia akan membentuk kembali oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini tidak bisa kembali ke sitoplasma atau ruang antar membran, sehingga dia harus berikatan dengan glutamat, membentuk aspartat dan juga alfa-ketoglutarat. Nah, aspartat dia dapat keluar melalui protein karir, aspartat karir, kemudian alfa-ketoglutarat dia dapat keluar juga melalui alfa-ketoglutarat karir. Nah, di luar di sitoplasma atau ruang antar membran ini, aspartat kembali berikatan dengan alfa-ketoglutarat membentuk glutamat dan juga oksaloasetat. Glutamat ini dapat masuk kembali ke matriks mitokondria, kemudian oksaloasetat ini siap untuk mengulangi siklus malat aspartat lainnya. Nah, perbedaannya apa dengan gliserol 3-fosfat? Nah, untuk gliserol 3-fosfat, NADH hasil glikolisis tadi dia akan dioksidasi menyerahkan 2 H+-nya, kemudian ditangkap oleh dihidroksiaseton fosfat. Nah, dihidroksiaseton fosfat ini strukturnya, kemudian ketika dia menangkap 2 H+, maka dia akan berubah menjadi gliserol 3-fosfat. Nah, ini 2 H+-nya dia terikat pada atom karbon dengan nomor 2. Kemudian gliserol 3-fosfat dia akan kembali menyerahkan 2 H+-nya, ditangkap oleh FAD sehingga menghasilkan FADH2. Nah, FADH2 ini akan masuk ke dalam transport elektron. Jadi perbedaannya Bapak Ibu, di sini kalau di malat aspartat NADH-nya tetap dihitung sebagai NADH, sedangkan di gliserol 3-fosfat NADH-nya ini dihitung sebagai FADH2. Nah, itu untuk NADH-nya. Sekarang bagaimana dengan asam pirufat? Nah, untuk gambaran umum asam pirufat di siklus dekarboksilasi oksidatif itu seperti ini. Asam pirufat dia akan masuk ke dalam matriks mitokondria di mana dia akan mengalami dekarboksilasi oksidatif, yaitu pelepasan gugus karboksil dalam bentuk CO2 sehingga nanti hanya akan terbentuk asetil. Asetil kemudian berikatan dengan koenzim A membentuk asetil-CoA. Ternyata di dalam prosesnya tersebut dia dihasilkan NADH. Untuk lebih jelasnya ini ada penjelasan secara lebih lengkapnya lagi. Ketika asam pirufat datang, dia akan berikatan dengan tiamin pirofosfat atau TPP membentuk suatu struktur. Kemudian TPP ini akan mengalami dekarboksilasi oksidatif, yaitu pelepasan gugus karboksil dalam bentuk CO2. Nah, CO2 yang lepas ini adalah gugus karboksil dari asam pirufat, bukan dari TPP-nya. Kemudian membentuk asetaldehida. Asetaldehida kemudian dia berikatan dengan asam lipoat, di mana pada pengikatannya tersebut ternyata dia akan melepaskan TPP-nya. Jadi TPP-nya dia lepas, siap untuk mengulangi siklus dekarboksilasi oksidatif yang lainnya. Kemudian juga ternyata di sini 2 H+-nya dia juga lepas. Nah, sehingga terbentuklah asetil, gugus asetil, dan juga dia berikatan dengan asam lipoat sehingga terbentuk asetil lipoat. Asetil lipoat kemudian dia akan menyerahkan asetilnya dan berikatan dengan koenzim A sehingga terbentuklah asetil-CoA atau asetil koenzim A. Nah, lalu bagaimana dengan lipoatnya tadi setelah menyerahkan asetilnya? Maka lipoatnya ini akan dalam bentuk lipoat yang tereduksi atau disebut juga dihidroksilipoat. Nah, kemudian dihidroksilipoat ini akan mengalami oksidasi dengan menyerahkan 2 H+-nya ditangkap oleh FAD sehingga terbentuklah FADH2. FADH2 kemudian menyerahkan kembali 2 H+-nya tersebut kemudian ditangkap oleh NAD sehingga terbentuklah NADH2. Nah, kemudian asam lipoat yang sudah kehilangan 2 H+-nya tadi dia akan dalam bentuk asam lipoat yang teroksidasi dan dia siap untuk berikatan dengan asetaldehid lainnya dalam siklus dekarboksilasi oksidatif. Nah, Bapak Ibu tadi penjelasan yang lebih panjangnya mengenai dekarboksilasi oksidatif. Lalu apa saja tadi hasil dekarboksilasi oksidatif? Yaitu 2 askona. Ini untuk jembatan keledainya. Askona itu apa aja? Asko adalah asam asetil-CoA, kemudian ada juga CO2 sebagai hasil sampingnya, dan Na yaitu NADH2. Nah, karena tadi kita mempunyai 2 asam pirufat di glikolisis, maka hasilnya adalah dikalikan dengan 2.
2 askona, yaitu 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan juga 2 NADH. Nah, lalu selanjutnya NADH ini akan masuk ke transport elektron. Lalu bagaimana dengan asetil-CoA? Nah, asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika asetil-CoA masuk ke siklus Krebs, maka dia akan mengalami kondensasi dengan oksaloasetat. Nah, ini oksaloasetat, asetat kondensasi dengan asetil-CoA membentuk sitril-CoA. Kemudian masuklah air, ternyata pengikatan air tersebut dia melepaskan juga CoA sehingga terbentuklah sitrat. Sitrat kemudian dia membentuk isomernya yaitu isositrat. Nah, ketika prosesnya tersebut reaksinya adalah sitrat dia melepaskan H2O ini H2H-nya dari sini, OH-nya dari sini, kemudian terbentuklah cis akonitat dengan bantuan enzim akonitase. Cis akonitat kemudian dia menangkap lagi berikatan lagi dengan air sehingga terbentuklah isositrat. Isositrat kemudian dia berubah menjadi alfa ketobutarat. Di sini dapat dilihat bahwa isositrat itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atom karbon. Sedangkan alfa ketobutarat itu hanya memiliki 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom karbon. Sehingga di sini juga terdapat pelepasan gugus karboksil dalam bentuk CO2. Nah, kemudian di dalam prosesnya tersebut ternyata di sini ada pembentukan NADH juga. Nah, di sini dapat dilihat isositrat dia melepaskan 2H+-nya kemudian ditangkap oleh NAD+ membentuk NADH+H+, sehingga terbentuklah oksalosuksinat. Oksalosuksinat kemudian dia melepaskan CO2 dengan masuknya H+ sehingga terbentuklah alfa ketobutarat. Nah, kemudian alfa ketobutarat dia diubah lagi menjadi suksinil-CoA, di mana kita lihat tadi alfa ketobutarat ini memiliki 5 atom karbon, sedangkan suksinil-CoA ini hanya memiliki 4 atom karbon. Nah, maka dari itu di sini juga terjadi pelepasan 1 atom karbon dalam bentuk CO2, sehingga terbentuklah suksinil yang berikatan dengan koenzim A sulfidril, sehingga terbentuklah suksinil koenzim A. Nah, kemudian suksinil koenzim A ini diubah lagi menjadi suksinat, di mana dalam perubahannya tersebut masuk 1 fosfat inorganik. Ternyata penangkapan fosfat inorganik tersebut melepaskan koenzim A. Nah, fosfat inorganik tersebut kemudian dilepaskan lagi sehingga ditangkap oleh NADGDP sehingga terbentuklah GTP. GTP menyerahkan lagi fosfatnya ditangkap oleh ADP sehingga terbentuklah ATP, sehingga terbentuklah suksinat. Suksinat kemudian diubah lagi menjadi fumarat. Di sini dapat terlihat ini adalah rumus struktur dari suksinat. Suksinat di sini ada 2 atom hidrogennya, dia lepas ditangkap oleh FAD terbentuk FADH2 dan hasilnya itu juga terbentuk fumarat. Fumarat ini masuk air ketika penangkapan air bereaksi dengan air tersebut sehingga terbentuklah malat. Jadi di sini di atom karbon nomor 2 dan 3 dia mengikat gugus hidroksil dan juga H. Kemudian malat dia diubah lagi menjadi oksaloasetat, di mana dalam perubahannya itu terjadi juga pembentukan NADH+, H+, di mana H+, 2H+ dari atom karbon nomor 2 dan 3 kemudian ditangkap oleh NAD+ sehingga terbentuk NADH+, H+, dan terbentuk oksaloasetat. Nah, oksaloasetatnya ini siap untuk bereaksi dengan asetil-CoA lainnya dari hasil dekarboksilasi oksidatif. Nah, lalu bagaimana dengan NADH dan FADH2-nya? NADH dan FADH2-nya itu akan masuk ke siklus transport elektron, baik itu tadi NADH dan FADH2 dari glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs ini akan masuk ke transport elektron. Nah, Bapak Ibu, ini adalah proses transport elektronnya, di mana pada rantai transport elektron ini dibutuhkan 4 jenis protein. Ini protein 1, kita namanya protein 1, protein 2, protein 3, dan protein 4. Kompleks protein 1 ini dinamakan sebagai NADH dehidrogenase, kemudian kompleks protein 2 ini adalah suksinat koenzim Q reduktase, kemudian kompleks protein 3 ini namanya sitokrom C reduktase, dan kompleks protein 4 ini adalah sitokrom C oksidase. Nah, dapat kita lihat juga di sini kompleks protein 1, 3, dan 4 ini adalah kompleks protein integral, jadi dia menembus membran. Sementara kompleks protein yang ini, yang nomor 2, ini adalah protein yang perifer yang ada di tepi. Nah, untuk hasilnya nanti, jadi ada 2 teori yaitu teori lama dan juga teori baru. Ini teori lama itu mengatakan bahwa NADH-nya itu akan dikonversi menjadi 3 ATP ketika chemiosmosis. Sedangkan menurut
sedangkan FADH2-nya dia akan di-convert menjadi 2 ATP. Nah, menurut teori baru ini mengatakan bahwa NADH itu tidak menjadi 3 ATP tapi 2,5 ATP. Sedangkan FADH2 itu tidak 2 ATP tapi 1,5 ATP. Nah, dari mana konsep tersebut akan coba saya jelaskan. Nah, pertama untuk konsep lama dulu di mana NADH itu 3 ATP, kemudian FADH2 itu 2 ATP. Ketika NADH itu dioksidasi, di mana elektron berenergi tingginya dia akan ditangkap oleh protein yang nomor 1 ini, kemudian penangkapan tersebut ternyata merangsang pompa proton. Jadi 1 proton itu lepas, jadi 1 H+ lepas. Kemudian elektronnya akan diteruskan oleh ubiquinon ke kompleks protein nomor 3. Kemudian penangkapan protein tersebut juga ternyata merangsang pompa H+. Dia keluar lagi, kemudian sitokrom C akan membawa elektron berenergi tinggi tersebut ke kompleks protein nomor 4. Kemudian juga di sini akan merangsang pompa proton juga. Lepas lagi 1 proton. Nah, kemudian di sini elektronnya akan ditampung sebanyak 4 elektron, kemudian akan digunakan atau ditransfer ke penerima elektron terakhir, yaitu oksigen, sehingga terbentuklah H2O. Nah, oksigen ini sebagai yang membedakan reaksi aerob dan anaerob. Jadi ini adalah reseptor elektron terakhirnya oksigen, sehingga terbentuklah H2O. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah langkah chemiosmosis. Nah, Bapak Ibu kan tadi ketika NADH ini keluar, itu memompa proton, memompa H+. Nah, ketika pemompaan itu berlangsung secara terus-menerus, maka akan terjadi perbedaan gradien konsentrasi proton antara di matriks di dalam ini dan juga di daerah intermembrannya. Nah, hal tersebut mengakibatkan merangsang proses chemiosmosis, yaitu masuknya kembali proton ke dalam matriks mitokondria, sehingga masuknya 1 H+ ini ke dalam, ini namanya protein ATP sintase, ini ternyata merangsang pembentukan 1 ATP. Nah, jadi 1 H+ ini merangsang pembentukan 1 ATP. ADP plus P menjadi ATP. Nah, karena NADH ini kan masuknya dari kompleks protein 1. Jadi dia memompa sebanyak 1, kemudian 2, 3 H+ yang dia pompa keluar. Jadi ketika masuk ke dalam kompleks ATP sintase, sedangkan untuk membentuk ATP itu dibutuhkan 1 H+, dan NADH ini menghasilkan 3 H+, maka dia akan membentuk sebanyak 3 ATP. Nah, ini NADH membentuk 3 ATP. Dari sini 1, 2, 3, ketika masuk, maka dia akan menghasilkan 3 ATP. Nah, lalu bagaimana dengan FADH2? FADH2 itu masuknya tidak melalui kompleks protein nomor 1, tapi masuknya ke kompleks protein nomor 2. Sedangkan kompleks protein nomor 2 ini bukan protein yang transmembran, bukan protein yang keluar ke daerah intramembran, tapi protein perifer. Nah, protein perifer ini tidak bisa memompa proton. Jadi dia tidak melakukan pompa proton. Kemudian ubiquinonnya dia akan meneruskan elektron berenergi tinggi tersebut ke kompleks protein nomor 3. Sama di sini terjadi pompa proton, 1 proton lepas. Sitokrom C mengantarkan elektron tersebut ke kompleks protein nomor 4. Sama di sini juga merangsang pompa proton. Nah, kemudian elektronnya sama akan diterima oleh akseptor elektron terakhir, yaitu oksigen, dan akan menghasilkan H2O. Nah, jadi untuk FADH2 ini dia masuknya karena dia masuknya di kompleks protein nomor 2, sedangkan kompleks protein nomor 2 ini tidak memompa proton, maka dia hanya menghasilkan 1, 2 H+. Kemudian masuk ke chemiosmosis melalui ATP sintase, sehingga dia merangsang pembentukan ADP plus P menjadi ATP sebanyak 2 ATP-nya, karena dia memompa sebanyak 2 H+ saja, sehingga terbentuklah 3 ATP untuk NADH, FADH2 itu 2 ATP. Nah, lalu bagaimana dengan konsep yang baru? NADH itu 2,5 ATP, sedangkan FADH2 itu 1,5 ATP. Ini adalah penjelasannya. Nah, untuk penjelasan ini sebetulnya langkahnya sama, hanya saja perbedaannya itu adalah ketika pompa protonnya. Nah, menurut konsep yang baru ini, ketika NADH dia dioksidasi, elektronnya itu ditangkap oleh protein nomor 1 ini, dia memompa proton itu tidak 1. Kalau di sebelumnya kan dia cuma 1, ini saja 1, kemudian juga 1, ini juga 1. Ini juga 1 untuk chemiosmosisnya. Tapi di konsep yang baru ini ternyata kompleks protein nomor 1 ini memompa sebanyak 4 proton atau 4 H+. Sedangkan kompleks protein nomor 3 itu 4 H+ juga. Sedangkan kompleks protein nomor 4 ini 2 H+. Nah, kemudian untuk NADH, karena NADH tersebut
masuk kompleks protein nomor 1, maka dia dihasilkan sebanyak 4 ditambah 4 ditambah 2, jadi 10 H+ yang keluar ke daerah intramembran. Nah, kemudian ketika H+ tersebut akan masuk lagi melalui proses kemiosmosis melalui ATP sintase, ternyata dia tidak untuk merangsang pembentukan satu ATP itu tidak membutuhkan bukan membutuhkan satu ATP, tapi membutuhkan satu H+ tapi 4 H+. Maaf Bapak Ibu, maksud saya seperti ini. Di sini kan kalau misalnya di teori yang lama itu kan hanya dibutuhkan satu H+, sedangkan menurut teori yang baru ini dibutuhkannya bukan satu H+ tapi 4 H+. Jadi ketika NADH yang tadi mempunyai 10 H+ untuk pembentukan ATP, maka dia akan membentuk sebanyak 4 H+ membentuk satu ATP, 4 H+ membentuk satu ATP, dan 2 H+ membentuk setengah ATP, sehingga dihasilkanlah 2,5 ATP. Nah, lalu bagaimana dengan FADH2? Karena tadi FADH2 itu masuknya ke kompleks protein nomor 2, maka dia hanya menghasilkan di kompleks protein nomor 3 sebanyak 4 H+, kemudian kompleks protein nomor 4 sebanyak 2 H+. 4 ditambah 2 sama dengan 6 H+, kemudian ketika masuk ke hemiosmosis melalui ATP sintase, dia membutuhkan 4 H+ untuk merangsang satu pembentukan ATP, maka untuk FADH2 ini, karena dia menghasilkan 6 H+, maka 4 H+ digunakan untuk merangsang satu pembentukan ATP, dan 2 H+ sisanya ini 1,5 ATP, sehingga dihasilkan 1,5 ATP. Nah, itu Bapak Ibu untuk perbedaan dari teori lama dan teori baru. Nah, lalu bagaimana untuk total ATP yang benarnya? Karena kan di buku panduan kita, di buku paket itu biasanya ada yang 36, 38, 30, atau 32. Mana yang benar? Semua konsepnya benar, tergantung kita mengambil konsepnya yang mana. Kalau 36 atau 38 ini berarti kita masuknya ke konsep yang lama, di mana satu NADH itu dibutuhkan, satu NADH itu dikonversi menjadi 3 ATP, sedangkan satu FADH2 itu menjadi 2 ATP. Nah, bagaimana summary dari ininya, pembentukan energinya? Ketika glikolisis, dia menghasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH, dan juga 2 ATP. 2 NADH ini ketika dia masuk ke mitokondria, dia tadi kan melalui 2 jalur ulang-alik, malat aspartat dan juga gliserol 3 fosfat. Ketika dia masuk melalui malat aspartat, maka NADH-nya ini tetap dihitung sebagai NADH. Tetapi kalau misalnya dia melalui gliserol fosfat, maka NADH-nya ini dihitung sebagai FADH2. Maka untuk hasilnya ini, kalau misalnya dia tetap dihitung sebagai NADH, 3 dikali 2, 6. Atau ketika dia dihitung sebagai FADH2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian ATP-nya 2. 6 ditambah 2 itu 8, atau 4 ditambah 2 itu 6. Nah, kemudian untuk dekarboksilasi oksidatif ini dihasilkan 2 NADH. Nah, NADH ini dikalikan dengan 3 sama dengan 6 ATP. Nah, kemudian untuk siklus Krebs ini dihasilkan 6 NADH dan 2 FADH2 dan juga 2 ATP. 6 dikali 3, 18 ATP, 2 dikalikan dengan 2, 4 ATP. Sehingga dibentuk 18 ditambah dengan 4, 22, dan ini ada 2 ATP. Sehingga terbentuk 24 ATP. Lalu berapa totalnya? 36 atau 38? 36 ini jika NADH hasil glikolisis itu masuk melalui siklus gliserol fosfat, tapi kalau misalnya dia masuk malat aspartat, maka dia menghasilkan 38. Lalu bagaimana dengan 30 atau 32? Berarti 30 atau 32 ini berdasarkan konsep yang baru, di mana satu NADH itu dikonversi menjadi 2,5 ATP, sedangkan satu FADH2 itu 1,5 ATP. Nah, ini sama, ATP dari glikolisis 2 ATP, kemudian NADH-nya 2 NADH, kemudian dari karboksilasi oksidatif 2 NADH, siklus Krebs 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Nanti hasilnya ketika dia masuknya itu melalui malat aspartat, maka hasilnya 32 ATP. Tapi ketika dia masuknya gliserol fosfat, maka hasilnya 30 ATP. Lalu bagaimana untuk respirasi anaerobnya? Nah, untuk respirasi anaerobnya ini dicirikan dengan tidak hadirnya oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, glukosa ini tetap dipecah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis yang sama prosesnya ketika reaksi yang aerob tadi. Nah, kemudian asam pirufat ini dapat dipecah menjadi dua jenis fermentasi. Yang pertama adalah fermentasi laktat, berarti dia dipecah menjadi laktat. Kemudian fermentasi alkohol, berarti asam piruvatnya dia diubah menjadi etil etanol. Nah, kemudian untuk total dari ATP-nya, dia hanya menghasilkan bersihnya itu 2 ATP saja. NADH yang terbentuk di sini digunakan untuk membentuk asam laktat ataupun membentuk etil etanol atau alkohol.
Nah, ini untuk praktikumnya Bapak Ibu untuk pemecahan katabolisme karbohidrat ini untuk metabolisme maksud saya ini untuk fotosintesisnya biasanya saya menggunakan in-house, kemudian juga uji Sach. Ini untuk respirasi anaerobnya ada respirasi anaerob pada ragi roti. Kemudian ini enzimnya ada enzim katalase. Nah, Bapak Ibu tadi adalah penjelasan saya mengenai katabolisme dari karbohidrat. Nah, selanjutnya adalah katabolisme dari protein. Nah, ini adalah gambaran umum bagaimana katabolisme protein itu sendiri. Ada protein masuk, kemudian diubah menjadi asam amino, amino akan diubah menjadi amonium, kemudian juga ada yang berupa karbon, rangka karbonnya. Amonium ini akan masuk ke siklus urea, si ureanya nanti akan diekspresikan melalui urin. Sedangkan rangka karbonnya ini akan masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, bagaimana proses lebih jelasnya akan saya coba jelaskan. Di sini untuk asam amino, katabolismenya itu melalui dua langkah, yaitu transaminasi dan juga deaminasi oksidatif. Di sini dicontohkan asam amino berupa aspartat atau alanin. Nah, di mana pada proses pertama yaitu proses transaminasi. Nah, pada proses transaminasi ini asam aminonya, dia akan melepaskan gugus amonia, gugus amina alfa. Gugus amina alfa ini kemudian dia akan ditangkap oleh alfa ketoglutarat, membentuk glutamat. Nah, asam amino yang sudah kehilangan atau melepaskan amina alfanya, dia akan menjadi asam keto berupa oksaloasetat, pirufat maupun asetil-CoA tergantung dari jenis asam aminonya. Nah, asam keto ini kemudian dia dapat masuk ke siklus Krebs untuk melalui proses siklus Krebs yang sama seperti reaksi di katabolisme karbohidrat. Nah, lalu bagaimana dengan glutamatnya tadi? Glutamat ini yang dari alfa ketoglutarat yang tadi menangkap amina alfa, kemudian dia menjadi glutamat. Glutamatnya ini kemudian melepaskan amoniumnya melalui proses deaminasi oksidatif, membentuk alfa ketoglutarat dan ion amonium. Alfa ketoglutarat dia akan masuk lagi ke siklus selanjutnya untuk mengikat NH2 untuk reaksi-reaksi selanjutnya. Nah, lalu bagaimana dengan amoniumnya? Amoniumnya ini akan masuk ke siklus urea. Nah, ini kurang lebih seperti ini siklus ureanya. Ketika ada amonia masuk, maka dia akan berikatan dengan ion bikarbonat dan juga fosfat dari ATP, sehingga terbentuklah karbamoil fosfat. Nah, karbamoil fosfat ini tidak bisa keluar ke daerah sitosol, sehingga dia harus kondensasi dengan ornitin. Karbamoil yang kondensasi dengan ornitin, dia berubah menjadi citrulline. Citrulline ini dapat keluar ke daerah sitosol, kemudian citrulline ini akan mendapat donor NH2-nya dari aspartat, berikatan dengan aspartat, membentuk argininosuksinat. Karena ini adalah reaksi pembentukan, maka dia dibutuhkan ATP, sehingga ATP dia diubah menjadi AMP dan juga PPI. Sehingga di sini juga dibutuhkan enzim yang bernama argininosuksinat sintetase, dan terbentuklah argininosuksinat. Argininosuksinat ini dia akan dipecah menjadi fumarat dan juga arginin. Fumarat ini dapat masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs, sedangkan argininnya dia akan berikatan dengan H2O, dia membentuk urea dan juga membentuk ornitin. Nah, ureanya ini adalah NH2 dari aspartat dan juga citrulline tadi. Sedangkan ornitinnya dia siap untuk masuk lagi ke dalam matriks mitokondria untuk kondensasi dengan karbamoil fosfat untuk reaksi atau siklus urea pada siklus-siklus yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk energi yieldnya atau ATP yang dihasilkannya. Contohnya di sini ada alanin, dia menghasilkan 1 ATP, 4 NADH dan juga 1 FADH. Kemudian totalnya itu 12,5 ATP. Ini berarti ini pakai konsep yang baru, di mana 1 NADH ini dikalikan dengan 2,5 ATP, maka hasilnya 10 ATP. Kemudian 1 FADH2 ini dikalikan dengan 1,5 ATP, maka hasilnya 1,5 ATP. 1 ditambahkan dengan 10 itu 11,5, ditambahkan dengan 1 hasilnya 12,5. Nah, ini setiap jenis dari asam amino ini hasilnya ATP-nya berbeda-beda. Jadi tergantung dari jenis asam aminonya. Nah, yang terakhir adalah tentang katabolisme lipid. Nah, sebetulnya untuk katabolisme lipid ini saya baca itu banyak prosesnya, tapi yang saya akan jelaskan di sini adalah beta oksidasi. Nah, kenapa dinamakan beta oksidasi di sini? Karena dia akan memutuskan ikatan antara atom karbon yang nomor 2 dan juga atom karbon yang nomor 3. Nah, bagaimana prosesnya?
Nah, ketika asam lemak itu akan dikatabolisme, dia tidak bisa langsung masuk ke dalam matriks mitokondria karena matriks mitokondria itu impermeable terhadap asam lemak. Maka dari itu asam lemak ini harus dipecah dulu. Asam lemak ini harus dipecah melalui 3 tahapan, yaitu tahapan aktivasi, tahapan transportasi, dan tahapan oksidasi. Pertama adalah tahapan oksidasi, aktivasi. Ketika asam lemak ini mengalami fosforilasi dengan penambahan gugus fosfat dari ATP sehingga dia dibentuklah asil adenilat. Nah, asil adenilat ini kemudian dia akan berikatan dengan asetil-CoA sehingga dibentuklah asil CoA. Nah, di dalam proses pembentukan atau tahap aktivasi ini ternyata tidak hanya dihasilkan asil CoA tapi juga ada pemecahan pirofosfat menjadi 2-PI. Nah, di sini ada delta G yang bernilai negatif, berarti ini adalah reaksi yang eksergonik atau menghasilkan energi. Ini juga sama. Nah, kemudian hasil CoA ini kemudian ditransport ke mitokondria. Tadi tahap pertama adalah aktivasi, tahap kedua adalah transportasi. Ditransport ke mitokondria, bagaimana tahapannya? Ini hasil CoA, kemudian dia berikatan dengan karnitin, membentuk hasil karnitin. Dengan bantuan karnitin asetiltransferase, dia masuk ke dalam matriks mitokondria yang mempunyai ke dalam mitokondria yang mempunyai membran luar dan membran dalam. Nah, kemudian di sini hasil karnitinnya dia melepaskan hasilnya, kemudian ditangkap oleh koenzim A membentuk hasil CoA lagi. Kemudian karnitin yang sudah kehilangan hasilnya, dia kembali dalam bentuk karnitin. Karnitin dapat keluar lagi ke daerah sitosol dengan bantuan protein transmembran dan juga enzim karnitin asetiltransferase 2. Nah, sehingga di sini hasil CoA sudah ada di matriks mitokondria. Selanjutnya hasil CoA inilah yang akan melalui tahapan oksidasi atau beta oksidasi. Di sini saya contohkan asam asam lemak dalam bentuk palmitat. Di sini palmitat mempunyai atom karbon sebanyak 16. Nah, tahapan dari oksidasi beta oksidasi ini ada tahapan oksidasi, tahapan hidrasi, kemudian tahapan oksidasi lagi, dan terakhir adalah piolisis. Pertama di sini palmitoyl CoA, kemudian dia akan melepaskan 2 H+-nya dari karbon yang nomor 1, karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Dia masing-masing melepaskan satu H+-nya. Jadi ada 2 H+ yang lepas kemudian ditangkap oleh FAD sehingga dihasilkan FADH2. Ini dikatalisis oleh enzim asil-CoA dehidrogenase sehingga terbentuklah enoyl CoA. Nah, enoyl CoA ini kembali akan diubah menjadi hidroksi asil CoA. Nah, kemudian hidroksi asil CoA ini akan diubah kembali menjadi beta ketoasil CoA, di mana ternyata di sini ada terjadi pembentukan NAD plus menjadi NADH plus H plus. Kemudian beta ketoasil CoA ini akan masuk CoA-nya, kemudian dia akan mengalami tiolisis atau dengan bantuan enzim tiolase sehingga dia dipecah menjadi 2 atom karbon yang bernama asetil-CoA dan sisanya ini adalah myristoyl-CoA yang punya C14. Ini dapat mengulang siklus beta oksidasinya sampai didapatkan asetil-CoA yang hanya mempunyai 2 karbon. Nah, tadi kan si asam palmitat ini mempunyai 16 atom karbon, berarti dia mengulang-ulang terus proses beta oksidasi ini sampai dia hanya mempunyai 2 atom karbon saja. Ini untuk lebih jelasnya seperti ini. Ini kan ada 16 atom karbon, dia dipecah 2-2 menjadi asetil-CoA, pecah 2, pecah 2, pecah 2. Berarti di sini dia mengulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali siklus dari beta oksidasi. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 asetil-CoA atau 16 dibagi dengan 2. Berarti dia mengalami 7 kali siklus beta oksidasi, hasilnya 8 asetil-CoA. Nah, asetil-CoA tersebut dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat dan NADH plus NADH-nya ini dan FADH2-nya ini dapat masuk ke siklus transport elektron untuk menghasilkan energi. Nah, ini untuk energi yield-nya, di mana tadi asam palmitat dia punya 16 atom karbon, dia mengalami 7 siklus tadi kan beta oksidasi, kemudian dia menghasilkan 8 asetil-CoA. Nah, ternyata tiap satu siklus beta oksidasi itu dihasilkan juga 1 FADH2 yang kita konversikan menjadi 2 ATP, ini konsep yang lama, kemudian 1 NADH dia dikonversikan menjadi 3 ATP. Nah, 1 asetil-CoA ketika masuk siklus asam sitrat ini menghasilkan 12 ATP. Karena tadi asam palmitat ini melalui 7 siklus, maka FADH-nya dia punya 7, NADH-nya juga dia punya 7, sedangkan asetil-CoA-nya karena dia punya 8 asetil-CoA maka dikalikan dengan 8. Nah, satu siklus itu 2 ATP FADH2-nya, satu siklus itu 3 ATP
FADH NADH-nya, dan satu siklus dari asetil-CoA itu 12 ATP. Karena dia 7, berarti 7 dikali 2, 14, 7 dikali dengan 3, 21, dan 8 dikalikan dengan 12, 96. Maka hasilnya adalah 131 ATP. Tapi ini adalah yang kotornya, karena tadi ketika proses aktivasi itu membutuhkan 1 ATP, sehingga dikurangi 1 ATP. Dan hasil bersihnya adalah 130 ATP. Nah, baik Bapak Ibu, tadi penjelasan saya mengenai katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, selanjutnya ini adalah summary saya atau kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ternyata di dalam proses katabolisme energi ini, baik itu protein, karbohidrat, dan juga lemak, nah ini saling terhubung di mana nanti ujung-ujungnya katabolisme dari lemak dan juga protein ini akan masuk ke siklus atau tahapan dari katabolisme dari karbohidrat, baik itu melalui proses glikolisis, kemudian tahapan dari dekarboksilasi oksidatif maupun tahapan di siklus Krebs yang